Para sahabat yang terkasih, salam jumpa. Kita baru saja menerima berkat Urbi et Orbi, ya, berkat istimewa, berkat luar biasa dari Paus Fransiskus tadi malam, yang didahului dengan pembacaan firman, dilanjutkan dengan adorasi sakramen Maha Kudus, dan diakhiri dengan berkat Urbi et Orbi, berkat Maria Paus. Nah, berkat ini, berkat Urbi et Orbi, sebetulnya adalah berkat yang istimewa yang biasa diberikan oleh Paus sebagai uskup Roma pada saat-saat tertentu, saat-saat teristimewa. Misalnya Natal, Paskah, dan juga saat di mana Paus baru terpilih. Mengakhiri konklav pemilihan Paus, Paus memberikan berkat perdana, berkat Urbi et Orbi ini untuk kota Roma dan untuk seluruh dunia. Pertanyaannya, kenapa Paus memberikan berkat Urbi et Orbi pada saat seperti ini, yang bukan Paskah, bukan Natal, atau juga bukan momen penetapan Paus yang baru? Kita tahu bersama bahwa situasi pandemi global virus corona yang akhir-akhir ini membuat kita, seluruh dunia, terutama juga kota Roma, ya Vatikan, dengan jatuhnya banyak korban jiwa, membuat Paus tergerak hati dan menyerukan supaya semua umat Kristen di seluruh dunia bersatu padu dalam doa bersama Dia untuk mengakhiri virus corona yang saat ini sedang melanda dunia. Dan kemarin kalau kita melihat dalam ibadat Ekaristi, adorasi Ekaristi bersama Paus menempatkan ikon Maria, ya, di bagian depan, sama di samping itu ada salib ajaib. Dan setelah Paus berdoa di depan kedua ikon kudus ini, Paus kembali ke tempatnya dan mengantar dengan homili, ya, pembacaan Injil, kemudian juga dengan homili. Nah, kalau kita memetik makna atau pesan-pesan Paus dalam homili tadi malam, membuat hati kita begitu tenteram, begitu damai. Betapa tidak, karena Paus mengambil kisah para murid yang sedang terombang-ambing di tengah danau saat mereka menghadapi angin sakal, mereka menghadapi badai. Paus merenungkan itu semua, bahwasannya dunia kita saat ini juga kita sedang ada dalam situasi kekalutan, ketakutan oleh karena badai, oleh karena wabah virus corona ini. Dan di akhir renungannya Paus mengajak kita untuk bersama Petrus, kita meyakinkan diri bahwa Tuhan peduli pada kita. Tuhan peduli, maka badai apapun, kalau kita bersama Tuhan, pasti akan kita lewati. Dan sekali lagi, berkat Urbi et Orbi menjadi penting dibahas, diangkat saat ini, karena situasi yang darurat, situasi yang luar biasa. Bayangkan saja, misa sekarang tidak lagi dalam gereja bersama umat, tapi kita menyaksikan lewat live streaming, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan jadi dalam gereja. Nah, Urbi et Orbi, sekali lagi, kalau kita pahami dengan baik, Urbi, ya, dari bahasa Latin, ada hubungan dengan urban, itu artinya kota, ya. Sementara Orbi itu artinya dunia, untuk seluruh dunia, seluruh bumi. Maka Urbi et Orbi adalah berkat khusus, berkat istimewa, berkat spesial untuk kota Roma dan untuk dunia yang sedang dilanda wabah yang luar biasa ini. Dan dalam berkat itu juga sebetulnya dikhususkan untuk pertama-tama untuk para korban akibat virus corona ini, tapi juga para pahlawan di garda terdepan yang sedang berjuang bersama dengan gigih, selalu mengusahakan yang terbaik untuk membantu para penderita di luar rumah sakit dan di tempat di mana para pasien corona itu dirawat. Juga Paus persembahkan berkat ini khusus untuk para kerabat, para keluarga yang sedang ada dalam situasi sulit ini. Ya, kita semua dalam keluarga kita yang tidak bisa hadir lagi secara fisik menerima Tuhan Yesus dalam sakramen di gereja, kita diberikan berkat yang luar biasa dari Paus. Dan sekaligus dalam berkat ini juga ada absolusi umum.
ada indulgensi ya, terutama bagi para korban corona, bagi para pasien, bagi para perawat, dan bagi para anggota keluarga, dan juga untuk kita semua. Nah, dengan satu hati, satu iman, kita percaya dan mendoakan terus-menerus agar virus, agar bencana, agar badai ini segera berlalu. Tuhan sedang berada di buritan perahu hidup kita. Kalau kita beriman, harusnya kita tidak takut menghadapinya. Bangunkan Tuhan di buritan perahu. Ingat, bersama Tuhan kita tidak akan tenggelam. Bersama Tuhan, badai semuanya bisa kita lalui. Angin, badai menjadi teduh kembali, dan kita akan berlayar bersama. Momentum ini menjadi peringatan bagi kita untuk makin dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam perjuangan hidup kita setiap hari, dan terutama kita membangun solidaritas kita dengan sesama. Para murid saat itu bersama-sama dalam satu perahu, menunjukkan bahwa kita sudah saatnya kita mengubah pola hidup kita, membangun relasi solidar dengan sesama, dengan orang-orang yang menderita. Karena dengan kebersamaan itu, kita bisa melewati semua badai kehidupan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya sharingkan dalam kesempatan kali ini. Tuhan memberkati.